Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta, selaku dosen pengajar manajemen jasa keuangan lainnya. Izinkan saya dan teman-teman saya mempresentasikan chapter 1-2. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra dengan NIM 2024-12-11-025. Perkenalkan, nama saya Retna Tasya Elvira Sidabutar dengan NIM 2024-12-11-048. Perkenalkan, nama saya Devina Aprilia dengan NIM 2024-12-11-013. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai fenomena yang kerap terjadi setiap tahun ajaran baru, yaitu beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh para orang tua, khususnya mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Tahun ajaran baru seringkali menjadi momen yang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar keluarga di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran dan kebutuhan sekolah anak. Bagi keluarga dengan penghasilan mencukupi, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, kondisi ini menimbulkan tekanan yang cukup berat. Sebagai contoh, kasus seorang ibu bernama Suryani, warga Keramat, Jakarta Pusat. Suryani datang ke PT Pegadaian Persero, Cabang Senen, Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk menggadaikan gelang emas miliknya. Hal ini dilakukan karena anak bungsunya akan memasuki jenjang SMP swasta di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan biaya pendaftaran sekitar 2 juta rupiah. Permasalahan yang dihadapi Suryani adalah tidak tersedianya dana sebesar itu. Suaminya hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak tetap. Upaya untuk mencari pinjaman ke berbagai tempat sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Dengan kondisi tersebut, pegadaian menjadi alternatif solusi yang dirasa paling tepat untuk memperoleh dana yang dengan cepat. Suryani berharap dari hasil gadai gelang emas tersebut, ia bisa mendapatkan dana sekitar 4 juta rupiah. Dana ini akan digunakan tidak hanya untuk biaya masuk sekolah, tetapi juga untuk kebutuhan rumah tangga. Ia pun berencana menebus kembali perhiasan tersebut dalam waktu paling lama 4 bulan atau memperpanjang masa gadai apabila belum memiliki cukup uang dengan tetap membayar bunga pinjaman secara rutin. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus Suryani merupakan gambaran nyata bagaimana biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban signifikan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah gadai. Praktik gadai ditemukan di wilayah Timur Tengah. Pada zaman dahulu, gadai digunakan untuk memudahkan orang yang membutuhkan barang atau uang di tengah melakukan perjalanan, baik karena perdagangan maupun lainnya. Prinsip gadai tersebut didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Transaksi gadai di tengah perjalanan tersebut, jika ditinjau dari sisi ekonomi, adalah untuk menunjang permodalan pedagang sehingga roda ekonomi tetap berjalan di daerah yang disinggahi oleh pedagang tersebut. Dari sisi barang yang digadaikan oleh pedagang yang tengah melakukan perjalanan kepada penerima gadai, bisa saja barang tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh, alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh penerima gadai untuk menggarap perkebunannya. Lembaga gadai dalam praktiknya terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga gadai yang hanya menyalurkan kredit gadai saja dan lembaga gadai yang sekaligus menerima jual beli barang. Memberikan kredit gadai merupakan fungsi utama lembaga gadai. Kredit gadai merupakan solusi dalam permasalahan keuangan, khususnya ketika masyarakat mengalami kekurangan dana yang mendesak. Masyarakat miskin serta kelas menengah bawah akan sangat membutuhkan kredit skala kecil atau mikro, jangka waktu pendek, dan biaya murah. Menurut Robinson tahun 2000, pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya dalam menangani kemiskinan. Selanjutnya, Kasky tahun 1994 menyebutkan tentang
peran pentingnya Gadai atau pawn shops sebagai bank kaum miskin. Menurut Cascade, Gadai mempunyai beberapa keunggulan dan tepat bagi kalangan menengah ke bawah. Namun demikian, menurut Mamor 2006 dan Johari 2007, walaupun pegadaian sering diidentikan dengan kalangan menengah bawah, ditemukan pula adanya data peningkatan permintaan kredit Gadai yang berasal dari kalangan menengah dan kalangan yang lebih tinggi lagi. Sementara itu, menurut Kevin Davis 1997, menyatakan bahwa Gadai atau pawn shops memberikan solusi keuangan yang lebih mudah kepada masyarakat karena syarat yang mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, di mana lembaga keuangan formal seperti bank pada umumnya itu meminta persyaratan yang sangat banyak. Chan dan Ouyong tahun 2007 menyatakan hal serupa, bahwa Gadai atau pawn shops adalah bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan pinjaman kredit, khususnya kalangan bawah dan area di mana adanya kesulitan masyarakat dari lembaga keuangan utama yang ada, dikarenakan cukup banyaknya prosedur dan persyaratan. Selanjutnya, sejarah Gadai di Indonesia. Berikut merupakan gambar kantor pegadaian pertama di Sukabumi. Sejak pertama kali didirikan sebagai Jawatan Pegadaian atau Panduisdayans di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada 1 April 1901 hingga menjadi PT Pegadaian Persero sejak 1 April 2012, Pegadaian telah melalui proses evolusi dan transformasi yang panjang, sebagaimana ada merupakan proses evolusi Gadai dari tahun 1746. Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem Gadai. Selanjutnya, pada tahun 1811, pemerintahan Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Setelah itu, pada tahun 1901, didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1928, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Setelah itu, pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke PM. Selanjutnya, pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan. Selanjutnya, pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum. Dan pada akhirnya tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012. Selanjutnya, kita berbicara tentang masa Verenigde Oost-Indisch-Compagnie atau VOC. Jejak sejarah pegadaian pertama kali di Indonesia dimulai sejak tanggal 20 Agustus 1746 ketika pemerintahan kolonial Belanda melalui Verenigde Oost-Indisch-Compagnie atau VOC mendirikan Bank Van Lening atau BVL di Batavia. Bank Van Lening di Batavia merupakan perpanjangan atau cabang dari Bank Van Lening yang ada di negeri Belanda, yang didirikan dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Bank Van Lening di Batavia ini adalah lembaga gadai resmi pertama dan merupakan cikal bakal pegadaian di Indonesia. Pada tahun 1800, peran VOC digantikan pemerintah Hindia Belanda, termasuk mengendalikan operasional Bank Van Lening. Bahkan, keberadaan lembaga kredit tersebut semakin dipertegas oleh Gubernur Jenderal Daendels dengan mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, permata, kain, dan sebagian kecil perabotan rumah tangga yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat.
Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih Indonesia dari Belanda. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles tidak setuju pegadaian dikelola pemerintah. Ia ingin pegadaian dijalankan oleh orang pribadi. Bank Sanlining dibubarkan, lalu dibuat aturan licentis Salsal atau harus punya izin dari pemerintah untuk buka pegadaian. Masalahnya, pengusaha berizin banyak jadi rentenir dan merugikan rakyat. Namun ada solusi, yaitu aturan diganti jadi Paj Stelsel atau izin pegadaian hanya untuk yang sanggup bayar pajak tinggi ke pemerintah. Setelah Belanda kembali pada tahun 1816, sistem Paj Stelsel tetap dipakai, tapi tetap terjadi penyalahgunaan dan praktik lintah darat yang merugikan rakyat dan pemerintah. Pada intinya, awalnya pegadaian diserahkan ke swasta dengan izin lisentis Stelsel, lalu dengan sistem sewa atau Paj Stelsel, tapi dua-duanya gagal karena jadi lahan praktik rentenir. Selanjutnya, masa kolonial tahun 1900 sampai 1942. Sebagai penanggung jawab pemerintahan pada tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda membentuk tim yang dipimpin oleh De Wolf van Westerhout untuk meneliti keberadaan, perkembangan, dan menetapkan kebijakan pemerintah di bidang lembaga keuangan. Salah satu tugas tim tersebut adalah mengadakan penelitian mengenai dapat tidaknya pegadaian diusahakan sendiri oleh pemerintah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam, dalam hal ini masyarakat kecil, dan merupakan suatu sarana pemberantasan lintah darat atau rentenir. Karena itu, tim menyarankan agar kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Berdasarkan rekomendasi tim peneliti tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau Staatsblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang menetapkan bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1901, didirikan Lembaga Pegadaian Negeri pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Momentum itulah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun PT Pegadaian Persero. Awal abad ke-20, pegadaian negara disambut baik oleh rakyat kecil karena yang pertama, prosedurnya mudah, yang kedua, bunganya rendah, dan yang ketiga, taksiran barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya perluasan kantor pegadaian. Pada tahun 1902, pegadaian pertama di Cianjur. Pada tahun 1903 dibuka di Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, Citakak, dan Cimahi. Setelah itu, jumlah kantor terus bertambah dengan cepat. Aturan resmi pada tahun 1905, Panjius Reglement atau Aturan Pegadaian berlaku di Jawa dan di Madura. Pada tahun 1917, semua pegadaian di Jawa dan Madura dikuasai oleh pemerintah. Pada tahun 1921, pegadaian jadi monopoli pemerintah di seluruh Hindia Belanda. Tidak ada pegadaian swasta lagi. Pada tahun 1930, pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian, lembaga resmi pemerintah. 1932, sudah ada 468 cabang di Jawa dan luar Jawa. Kantor pusatnya itu di Jalan Kramat Raya 162. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Perang Asia Timur Raya tahun 1939 sampai 1945 mengubah banyak hal di kawasan ini, tak terkecuali di Indonesia. Bala tentara Jepang yang berhasil mengalahkan sekutu di Asia Timur memulai menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Begitu berhasil mengalahkan Belanda, bala tentara pendudukan Jepang mengambil alih semua urusan pemerintahan dan ekonomi, tak terkecuali
jawatan pegadaian yang memiliki begitu banyak aset berupa kantor hingga barang berharga jaminan pinjaman masyarakat, mereka ambil alih dan kuasai. Setelah mengambil barang berharga jaminan pinjaman masyarakat, Jepang tetap melanjutkan operasional pegadaian yang di masa itu diubah namanya menjadi Shiji Eigekyuku, artinya jawatan pegadaian. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Jepang yang tidak ingin menyerahkan Indonesia kepada Belanda, lalu mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Berbagai jawatan dan kelembagaan diserahkan oleh Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia, termasuk jawatan pegadaian pun menjadi milik bangsa Indonesia. Selanjutnya, pegadaian masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1957. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, jawatan pegadaian diambil alih pemerintah Republik Indonesia dan menjadi milik Republik Indonesia. Pada awal perang kemerdekaan itu eksistensi jawatan pegadaian juga naik turun, mengikuti dinamika masa perjuangan. Pada masa itu, kantor pusat jawatan pegadaian terpaksa berpindah keluar Jakarta. Pertama, ke daerah Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada masa agresi militer dua Belanda, yaitu 1948 sampai 1949, kantor jawatan pegadaian kembali mengalami perpindahan ke Magelang. Pendaratan tentara sekutu Inggris yang diboncengi oleh Neca Belanda telah menimbulkan kemarahan para pemimpin bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka tidak ingin republik hasil perjuangan dirampas lagi oleh penjajah. Pertempuran-pertempuran heroik berkobar di pelosok daerah dan di kota-kota termasuk Jakarta. Karena situasi keamanan sudah sangat rentan, para pemerintah dan pegawai kantor pusat pegadaian di Jakarta banyak yang mengungsi. Hal ini mengakibatkan koordinasi kantor pusat jawatan pegadaian dengan cabang di daerah tidak lancar. Pada tanggal 13 Januari 1946, kantor pusat pegadaian harus hijrah ke Kebumen. Sementara itu, pemerintah pusat Republik Indonesia juga telah dipindahkan ke Yogyakarta karena kota Jakarta telah diduduki oleh Belanda yang kembali dengan membonceng sekutu Inggris. Selanjutnya, masa setelah kemerdekaan yaitu 1958 sampai 1969. Tahun 1958, Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan ex-Belanda di Indonesia menjadi milik negara. Semua perusahaan yang dinasionalisasi digabung dengan perusahaan yang sudah dikuasai sebelumnya, seperti pegadaian dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Bagi penyederhanaan status dan pengelolaan perusahaan milik negara itu, pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PPU nomor 19.960 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya dari pemerintah dijadikan perusahaan negara atau PN. Sebagai implementasi PPU tersebut, dengan Peraturan Pemerintahan nomor 178 tahun 1961, tanggal 3 Mei 1961, Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan negara atau PN. Evaluasi lebih lanjut dari pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa perlu dilakukan penataan kembali semua perusahaan milik negara. Keberadaan perusahaan negara di bawah pengaturan PPU 1960 dianggap tidak menguntungkan. Bahkan hampir semua PN mengalami kerugian, termasuk PN Pegadaian. Setelah kemerdekaan, Jawatan Pegadaian Republik Indonesia hanya mengelola 327 cabang di pedalaman Jawa dan 62 cabang di Sumatera.
Daerah yang masih dikuasai Belanda punya pegadaian federal atau dikelola oleh Belanda. Juni 1949, pemimpin pegadaian kembali dari pengungsian dan buka kantor pusat di Yogyakarta bersama Kementerian Keuangan. Setelah penyerahan kedaulatan, Pegadaian Federal digabung dengan Pegadaian Republik Indonesia menjadi Jawatan Pegadaian RIS, Keputusan Menkeu 31 Januari 1950. Kantor pusat kembali ke Jalan Kramat Raya 162 Jakarta. Pada tahun 1957, jumlah cabang naik jadi 355 kantor. Dan pada tahun 1960, status pegadaian berubah dari jawatan menjadi perusahaan negara atau PN seperti perusahaan negara lainnya. Selanjutnya, pegadaian masa pembangunan 1969 sampai 1990. Bersamaan dengan perubahan status dan penetapan tugas sebagai perjan, pemerintah juga turun tangan memperkuat permodalan pegadaian dengan jumlah kantor cabang sebanyak 437. Tahun 1971, Perjan Pegadaian telah berhasil memberikan pinjaman sebesar lebih dari 10 miliar, meningkat hampir 2,5 kali dibanding tahun 1969 sebesar 4 miliar 200 juta rupiah. Selama periode perjan atau era pembangunan tersebut, Pegadaian telah mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dilihat dari volume usaha atau jumlah pinjaman yang diberikan maupun perluasan jaringan pelayanannya. Khusus jumlah uang pinjaman yang diberikan bahkan meningkat lebih 90 kali dalam masa 20 tahun tersebut. Tahun 1967 keluar Impres nomor 12 1967 untuk menata perusahaan negara agar lebih rapi dan sederhana. Semua PN atau perusahaan negara akan dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, perjan atau perusahaan jawatan. Yang kedua, perum atau perusahaan umum. Dan yang ketiga, persero atau perusahaan perseroan. Aturan ini ditegaskan lewat Per-PPU nomor 1 1969 yang kemudian jadi Undang-Undang nomor 9 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara. Untuk pegadaian, berdasarkan PP nomor 7 1969, status PN pegadaian berubah menjadi Perjan Pegadaian. Modal operasional ditetapkan lebih dari 234 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya, era Perum 1990 sampai 2011. Perubahan status pegadaian dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum dilakukan berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 kemudian diubah dengan PP nomor 103 tahun 2000. Pada era Perum ini dilakukan perubahan yang mendasar baik dari sisi internal maupun eksternal pegadaian. Dari sisi internal berubah mental dan perilaku karyawan, sedangkan dari sisi eksternal merubah citra pegadaian di mata masyarakat. Perubahan perilaku dan mental karyawan dari bermental birokrat pada era perjan menjadi karyawan yang bermental melayani dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan diinternalisasikan dengan membangun budaya perusahaan yang disebut dengan INTAN, yang merupakan singkatan dari inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan, dan nuansa citra. Untuk lebih meningkatkan citra perusahaan, pada era Perum, lahirlah jargon atau slogan pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah, yang memiliki makna mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana masyarakat dengan pelayanan dalam waktu yang relatif singkat, dan tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan. Selanjutnya, dari Perum menjadi Persero tahun 2012 sampai sekarang. Pada akhir tahun 2011, pemerintah memutuskan mengubah bentuk badan hukum pegadaian dari Perum menjadi perseroan atau PT.
Perubahan badan hukum itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Desember 2011. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Pegadaian Persero ditetapkan melaksanakan kegiatan usaha utama berupa 1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai. Yang 2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia. Ketiga, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan yang terakhir, perdagangan logam mulia dan batu mulia. Adapun tips sebelum melakukan gadai, yaitu kenali perusahaan, karyawan, dan produk gadai. Pastikan perusahaan punya izin dari OJK. Cek informasi perusahaan yang menawarkan gadai, bandingkan dengan produk serupa, misalnya tabungan bank. Waspadailah bunga dan biaya yang tidak transparan. Baca baik-baik perjanjian agar tidak merugikan konsumen. Regulasi dari OJK, karena banyak usaha gadai bermunculan, OJK mengeluarkan POJK nomor 1 POJK 05/2016 tentang usaha pergadaian. Tujuannya yaitu membuat usaha gadai lebih sehat, memberi kepastian hukum, dan melindungi konsumen. Semua usaha gadai wajib daftar OJK sebelum 29 Juli 2019. Jika tidak terdaftar, OJK akan menerbitkan perusahaan yang diawasi OJK adalah PT Pegadaian atau Persero, perusahaan gadai swasta yang berizin. Sampai 29 Juli 2018 sudah ada 10 perusahaan gadai berizin dan 14 perusahaan terdaftar. Selanjutnya, apa itu perusahaan pergadaian? Perusahaan pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan pergadaian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pergadaian, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saat ini semakin sering kita temui usaha pergadaian di berbagai tempat, namun sayangnya tidak semua usaha gadai tersebut memiliki izin dan legalitas hukum. Berikut adalah ciri-ciri pergadaian yang perlu diwaspadai. Yang pertama, outlet atau tempat usahanya nggak memiliki tempat penyimpanan barang gadai. Yang kedua, penaksiran atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi. Yang ketiga, suku bunga yang dikenakan itu nilainya terlalu tinggi. Yang nomor 4, uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang gadai tidak transparan dan dikembalikan kepada konsumen. Yang kelima, barang jaminan gadai tidak diasuransikan. Yang keenam, surat bukti gadai tidak standar dan cenderung menguntungkan pelaku usaha pergadaian. Dan yang terakhir, tidak memiliki tanda daftar atau izin usaha pergadaian. Selanjutnya ada dasar hukum gadai. Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan? Yang pertama, ada mengenai pemberian gadai. Pemberian gadai diatur dalam pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok. Dari rumusan pasal 1151, pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok yang menjadi dasar dari pemberian gadai karena gadai merupakan perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Dengan demikian, sahnya suatu pemberian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320. Yang kedua, ada hak gadai. Hak gadai diatur dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
sebagai berikut. Pasal 1152, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barangnya gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Hak gadai hapus apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya, penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhak menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua. Sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang. Selanjutnya, hak penerima gadai untuk menerima bunga atas piutang. Hak penerima gadai untuk menerima bunga atas piutang kepada pemberi gadai diatur dalam pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu piutang digadaikan, sedangkan piutang ini menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh memperhitungkannya dengan bunga yang harus dibayarkan kepadanya. Jika utang yang untuk menjaminnya telah diberikan suatu piutang dalam gadai tidak menghasilkan bunga, maka bunga-bunga yang diterima oleh si pemegang gadai dikurangkan dari uang pokok. Dari rumusan pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara implisit memungkinkan utang yang dijamin dengan gadai yang berbunga, dan selanjutnya bunga tersebut dijamin pula dengan bunga yang diperoleh dari piutang yang digadaikan. Selanjutnya, hak penerima gadai untuk menerima pelunasan. Pasal 1159, selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjaminnya barangnya gadai telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barangnya gadai. Jika di antara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang kedua yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barangnya gadai sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barangnya gadai bagi pembayaran utangnya kedua. Selanjutnya, kewajiban gadai. Kewajiban penerima gadai untuk melakukan pemberitahuan penjualan barang gadaian atau lelang. Pasal 1156, bagaimanapun apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barangnya gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga besar utangnya beserta bunga dan biayanya. Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah. Dari rumusan pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penerima gadai sebelum melakukan penjualan barang gadaian atau lelang wajib memberitahukan kepada pemberi gadai. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dan perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktu.
Yang kedua, kewajiban memelihara, menjaga dan merawat barang gadaian dan hak untuk menerima biaya pemeliharaan. Pasal 1157, si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya, si berhutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai. Selanjutnya ada larangan memiliki barang gadaian oleh penerima gadai. Pasal 1154. Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka nggak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Dari rumusan pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penerima gadai dilarang untuk memiliki barang gadaian apabila si pemberi gadai kontrastasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, penjualan barang gadaian atau lelang. Pada pasal 1155, apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji. Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu. Setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat, serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barangnya gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu. Fungsi dan peran pegadaian di Indonesia. Kalau kita ngomongin pegadaian, sebenarnya ada dua hal besar yang harus kita pahami, yaitu fungsi dan perannya. Dari sisi fungsi, pegadaian itu intinya memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat bisa dapat uang tunai hanya dengan meminjamkan barang berharganya gitu. Nah, yang menarik, pegadaian juga punya peran sosial yang besar. Dia bukan cuma tempat gadai emas, tapi juga berperan mendukung ekonomi kerakyatan, terutama buat UMKM dan masyarakat kecil yang sering kesulitan dapat akses ke bank. Selain itu, pegadaian hadir untuk melindungi masyarakat dari rentenir dan ijon yang bunganya sangat tinggi. Jadi, keberadaan pegadaian ini sebenarnya solusi agar masyarakat tetap bisa bergerak di bidang ekonomi tanpa terjerat utang yang memberatkan. Pegadaian juga punya peran sebagai agen pembangunan nasional karena lewat layanannya dia ikut mendorong kesejahteraan masyarakat luas. Nah, kalau dulu masyarakat sering dianggap beban. Sekarang ada paradigma baru yang menarik banget nih. Masyarakat kecil justru dilihat sebagai wirausahawan yang tangguh dan kreatif. Pegadaian sejalan dengan pemikiran itu, ikut mendukung inklusi keuangan. Artinya, pegadaian bukan cuma tempat pinjam uang, tapi juga jadi agen pembangunan, atau bisa dibilang partner pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terus, selanjutnya, nah, tantangannya ini nih. Tantangannya gimana? Bayangin, lebih dari 80% usaha mikro dan kecil banget di Indonesia belum dapat akses dari perbankan. Padahal mereka ini nyumbang lebih dari setengah PDB kita. Karena nggak punya akses, banyak yang akhirnya lari ke rentenir atau tengkulak dengan bunga tinggi.
Jadi, Pegadaian tuh punya peluang besar untuk membantu mereka. Perannya sesuai semangat awal pendirian, yaitu mencegah praktik ijon, rentenir, dan memberi jalan agar rakyat kecil bisa lebih sejahtera. Nah, ini. Supaya lebih jelas, Pegadaian juga udah bikin visi misi nih. Visi misi utamanya tuh jadi the most valuable company in Indonesia, sekaligus agen inklusi keuangan yang dipercaya masyarakat. Nah, misinya ada beberapa, misalnya memberikan manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan, mengembangkan bisnis baru yang biar makin relevan, dan tentu aja mereka memberikan pelayanan terbaik. Caranya gimana? Nah, dengan proses bisnis digital, teknologi informasi yang canggih, manajemen risiko yang kuat, dan SDM yang profesional. Jadi Pegadaian nggak mau jalan di tempat, tapi terus bertransformasi. Kayak ini dia visi misinya tuh. Next. Nah, ini dia nih. Biar nggak terlalu teoritis, aku kasih contoh nyata ya. Kayak ada cerita tentang Pak Nana Anang Sujana. Beliau tuh kena PHK walau waktu krisis moneter tahun 1995. Tapi justru dari situ dia mulai usaha tuh bikin boneka. Modal awalnya gimana? Nah, cuma pinjam 500.000 di Pegadaian dengan gadai perhiasan. Dari situ dia bisa bangun usaha, rekrut teman-temannya, sampai punya 13 pabrik rumahan dengan 400 mitra. Wow, luar biasa kan? Bahkan setelah sukses, dia tetap pakai layanan Pegadaian buat investasi emas. Jadi kelihatan banget kalau Pegadaian itu bisa jadi penyelamat sekaligus partner dalam perjalanan usaha. Kalau kita lihat lebih luas, Pegadaian juga berperan dalam inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini maksudnya seberapa banyak masyarakat bisa akses layanan keuangan formal. Faktanya, masih banyak UMKM yang belum terhubung dengan bank. Hanya sekitar 20% yang bisa akses ke lembaga keuangan formal. Sisanya masih lari ke sumber non-formal. Bahkan dari 40% penduduk termiskin, hanya 8% yang punya rekening bank. Nah, disinilah Pegadaian masuk karena lebih dekat dengan masyarakat menengah ke bawah dan bisa jadi solusi nyata. Nah, kalau dilihat ke depan, prospek Pegadaian sebenarnya bagus banget, bagus. Perbankan aja tuh belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. Sementara Pegadaian udah punya sejarah panjang lebih dari 100 tahun melayani masyarakat kecil. Strateginya apa? Pertama, dia itu memperluas jaringan distribusi secara selektif. Kedua, bikin produk yang sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas layanan
Dan yang nggak kalah penting, digitalisasi lewat aplikasi pegadaian digital sistem dan agen. Jadi akses ke pegadaian sekarang bisa lebih mudah, bahkan lewat HP. Nah, jadi kesimpulannya pegadaian tuh bukan cuma soal pinjam uang dengan jaminan. Lebih dari itu, pegadaian jadi sahabat rakyat kecil dalam meraih modal, investasi, bahkan meningkatkan kesejahteraan dengan perannya di inklusi keuangan. Pegadaian juga ikut membantu pemerintah dalam membangun dan pengentasan kemiskinan. Jadi, kalau kita lihat masa depan pegadaian itu cerah banget sebagai agen utama inklusi keuangan di Indonesia. Next, awal mula PT Pegadaian. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Pegadaian pertama kali berdiri pada masa pemerintah Belanda. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat kecil sekaligus memberantas praktik lintah darat. Pegadaian juga membuka banyak kantor di daerah pegunungan maupun pesisir agar lebih dekat dengan masyarakat. Jadi, sejak awal, fokus utamanya memang untuk membantu kalangan menengah ke bawah, gitu. Proses pemberian pegadaian kredit gadai. Sekarang kita masuk ke proses pemberian kredit gadai. Barang yang bisa digadaikan itu cukup banyak. Misalnya, perhiasan, emas, atau berlian, kendaraan seperti mobil dan motor, terus barang-barang rumah tangga, elektronik, sampai mesin tekstil. Tapi tidak semua barang bisa digadaikan. Misalnya, barang milik pemerintah, barang yang mudah busuk, narkoba, atau bahkan hewan. Jadi memang ada aturan jelas supaya barang jaminan tetap aman dan punya nilai jual kembali. Hmm, Dalam menentukan kredit, Pegadaian mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, rasio antara nilai taksiran dengan jumlah peminjam yang diberikan. Kedua, jangka waktu pengembalian. Ketiga, kemampuan atau pendapatan nasabah supaya nggak memberatkan gitu. Dan terakhir, tentu saja risiko kredit. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Pegadaian bisa lebih aman dan nasabah juga lebih aman. Proses penilaian barang jaminan. Bagaimana cara menilai barang jaminan? Nah, untuk emas dan berlian, harga pasarnya tuh ditetapkan langsung oleh kantor pusat. Jadi standar nilainya tuh jelas. Sedangkan barang-barang lain mengikuti harga pasar lokal. Selain itu, ada pertimbangan lain seperti fluktuasi harga, standar barang bekas, tingkatan permintaan, sampai pada nilai jual kembali. Jadi penilaiannya cukup objektif, terukur, gitu.
Jadi nggak sembarang dikasih harga, nggak sembarang eh, mau ngejual langsung dikasih harga seberapa gitu. Jadi semuanya harus terstruktur. Nah, penentuan nilai pinjam itu berdasarkan persentase nilai taksiran. Faktornya dari tenor, bunga pinjaman, biaya lelang, kondisi ekonomi. Pokoknya intinya setelah barang ditaksir, baru tuh ditentuin nilai pinjaman. Besarnya pinjaman biasanya tuh berdasarkan persentase dari nilai taksiran barang. Tapi ada faktor lain yang ikut dipertimbangkan, seperti tenor atau jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, biaya lelang, bahkan kondisi ekonomi saat itu. Jadi, tidak asal memberikan pinjaman, tapi ada hitungan yang jelas. Yang tadi kayak yang aku bilang, semua tuh terstruktur, nggak main ngasal kasih harga. Next. Penyimpan barang jaminan. Barang dikelompokkan, disimpan dengan segel keamanan, diasuransikan. Nah, intinya barang-barang yang sudah digadaikan tidak dibiarkan sembarangan. Pegadaian punya sistem penyimpanan yang cukup ketat. Barang dipisahkan berdasarkan jenisnya, karena nggak mungkin kan kayak barang A, B, C semuanya disatuin. Nanti eh, akan mempersulit untuk ke depannya gitu. Ada gudang khusus untuk elektronik, kendaraan, dan juga barang berharga lain. Semuanya tuh diberi segel keamanan. Selain itu, barang-barang tersebut tuh juga diasuransikan. Jadi nasabah tidak perlu khawatir barangnya hilang atau rusak karena pegadaian menjamin keamanan dan barang, maksudnya pegadaian itu menjamin keamanan barang jaminan. Jadi kalian nggak perlu takut barangnya hilang atau gimana gitu. Next. Nah, ini proses pelunasan kreditnya. Pelunasan kredit bisa ditebus atau ulang gadai, cicil, atau minta tambah. Nah, kalau udah waktunya melunasi, ada dua pilihan. Pertama, pelunasan gadai atau tebus, yaitu dengan membayar pinjaman pokok ditambah sewa modal. Kedua, kalau emang belum bisa melunasi, nasabah tuh bisa memperpanjang gadai. Caranya, bisa dengan mengulang proses gadai, mencicil sebagian, atau bahkan meminta tambahan pinjaman. Jadi nasabah perlu fleksibel dalam mengatur kewajibannya. Jadi nasabah juga nggak perlu khawatir kalau belum bayar terus mungkin barangnya langsung dilelang atau dijual, itu nggak perlu khawatir karena bisa meminta waktu atau eh, istilahnya kita mengkonfirmasi gitu ya kalau misalkan mungkin belum bisa bayar atau gimana. Nanti mungkin dari pihak pegadaiannya itu dia yang ngasih toleransi begitu. Alur pemberian kredit gadai ada penyerahan surat, perhitungan, pembayaran, pengambilan, penerimaan. Alurnya sebenarnya sederhana aja. Pertama, nasabah menyerahkan surat bukti gadai. Lalu dilakukan perhitungan kewajiban. Setelah itu, nasabah melakukan pembayaran. Kalau sudah selesai, barang jaminan bisa diambil kembali dan proses dianggap selesai. Jadi jelas dan transparan gitu. Simulasi kredit gadai.
Ini ada contohnya kayak cincin emas 5 gram, taksirannya berapa, pinjamannya berapa, biaya administrasi dan asuransi berlaku. Terus pelunasannya tuh kayak sama dengan pinjaman apa gimana gitu. Biar lebih jelas nih kita lihat nih contoh simulasi. Misalnya, ada nasabah yang menggandakan cincin emas 5 gram. Setelah ditaksir, nilainya itu sekitar 2,29 juta rupiah. Dari situ, pinjaman yang diberikan sekitar 2,11 juta rupiah. Ada biaya administrasi, asuransi yang berlaku. Nah, saat melunasi, nasabah harus membayar kembali pinjaman pokok ditambah sewa modal. Jadi biar mekanismenya itu cukup dipahami. Gitu. Nah, ini nih, tadi kalau kalian mungkin belum ada uang atau belum ada rezeki untuk nebus barang kalian di Pegadaian, hmm, step terakhir itu bukan step terakhir juga sih. Terakhir tuh kalau gimana kalau nasabah tidak melunasi pinjaman. Nah, barang pinjaman akan ditaksir ulang, lalu dilelang. Jadi ya kalau kalian belum bisa bayar, mau nggak mau, terima nggak terima, ya barang kalian akan dilelang. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman dan kewajiban nasabah. Kalau ternyata hasil lelang lebih besar dari jumlah pinjaman, kelebihannya akan dikembalikan ke nasabah. Jadi tetap ada keadilan di sini. Tidak serta-merta barang langsung hilang begitu aja. Jadi kalian nggak mungkin kan, kayak misalkan handphone kalian harganya 20 juta, terus kalian gadai harganya sekitar 10 juta, lalu ketika kalian nggak sanggup bayar, dari pihak pegadaiannya HP kalian dilelang seharga 18 juta misal. Nah, itu kelebihannya tuh kan banyak ya. Jadi kalian tetap dapat kok. Jadi tetap ada keadilan gitu, nggak eh, serta-menerta barang kalian langsung hilang dan kalian cuma dapat uang 10 juta dari barang kalian yang harganya 2 kali lipat dari itu. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber pendanaan PT Pegadaian. Yang pertama, ada produk Pegadaian. Dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Pegadaian menawarkan berbagai macam produk yang semakin beragam. Produk-produk tersebut meliputi produk pembiayaan, produk investasi, serta layanan pembayaran online dan juga pengiriman uang. Dengan adanya variasi produk ini, Pegadaian berperan tidak hanya sebagai lembaga gadai, tetapi juga sebagai penyedia jasa keuangan yang lebih luas untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kita awali dari produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa selama ini masyarakat umumnya mengenal Pegadaian hanya sebagai tempat gadai barang untuk mendapatkan pinjaman uang. Namun, sebenarnya Pegadaian itu udah jauh berkembang lebih dari itu. Karena saat ini, Pegadaian itu memiliki berbagai macam produk. Yang pertama, ada produk pembiayaan, yang memang menjadi core bisnis perusahaan Pegadaian itu sendiri. Yang kedua, ada produk investasi, yang pastinya membantu masyarakat untuk menumbuhkan aset dan juga kekayaan. Ketiga, ada layanan payment online dan juga pengiriman uang yang menunjukkan bahwa Pegadaian turut beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan variasi produk yang begitu luas, Pegadaian itu udah nggak bisa dipandang sekedar sebagai lembaga gadai tradisional, tapi udah menjadi lembaga jasa keuangan yang multifungsi. Nah, contoh produk pembiayaan yang paling terkenal sekarang adalah KCA atau kredit cepat aman. Selanjutnya ada produk investasi. Misalnya adalah tabungan emas. Nah, kita sekarang bayangin bahwa
anak-anak Gen Z atau anak-anak muda seperti saya dan teman-teman yang ada di rumah mungkin sekarang bisa nabung emas di Pegadaian itu mulai dari 10.000 aja lewat aplikasi Pegadaian digital yang bisa teman-teman download di aplikasi atau App Store. Nah, sedangkan untuk produk yang terakhir yaitu untuk payment online, misalnya contohnya adalah orang yang bisa langsung bayar listrik PLN atau isi pulsa lewat outlet Pegadaian. Jadi di aplikasi Pegadaian atau di outlet Pegadaian sendiri itu udah ada em, fasilitas untuk membayar listrik PLN ataupun mengisi pulsa. Jadi, sekarang Pegadaian itu nggak cuma jadi tempat gadai, tapi udah kayak jadi mini banking untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, ada sumber dana Pegadaian. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat diperoleh dari dua jenis, yaitu ada dari faktor internal, yaitu ada dari modal sendiri dan juga dari eksternal, yaitu ada perbankan, obligasi, MTN, pinjaman pemerintah, pasar uang, private placement, Pemda, yayasan, dan juga lain-lain. Nah, untuk jangka waktu dari para peminjaman ini juga berbeda-beda, mulai dari tenor 1 bulan hingga lebih dari 5 tahun. Ini semua tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan dengan pemberi pinjaman. Nah, untuk bisa membiayai semua produk-produk tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, Pegadaian itu tentu saja memiliki atau memerlukan dana yang besar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, bahwa sumber dana itu bisa diperoleh dari dua jenis, yaitu dari sumber internal yang berasal dari modal sendiri, sedangkan sumber eksternal berasal dari pinjaman. Nah, untuk dana eksternal ini, bentuknya itu bisa sangat beragam, seperti yang sudah saya jelaskan dan tertera di PPT ini. Nah, selain beragam dari sisi sumber pendanaan, ini juga memiliki variasi dalam jangka waktu, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi. Ada yang tenornya 1 bulan, ada yang lebih dari 5 tahun, atau bahkan kurang dari 5 tahun. Nah, fleksibilitas dalam memperoleh pendanaan ini memungkinkan Pegadaian menyesuaikan struktur keuangannya dengan kondisi pasar dan juga kebutuhan perusahaan. Nah, mungkin contoh nyatanya bisa kita ambil pada saat musim Lebaran atau saat Lebaran itu tiba, di mana banyak orang itu um, pergi ke Pegadaian untuk menggadai yang nanti um, pinjamannya itu untuk keperluan mudik. Nah, biasanya Pegadaian itu memakai pinjaman bank jangka pendek. Nah, sementara kalau misalnya kita butuh dana jangka panjang, misalnya untuk ekspansi digitalisasi sistem, mereka lebih suka terbitin obligasi biar biaya bunganya itu lebih murah. Nah, menariknya, Pegadaian itu nggak hanya untuk satu produk tertentu, karena sistem pendanaan di sini menggunakan konsep pooling atau bisa dicontohkan seperti suatu produk itu bisa aja dibiayai oleh pinjaman perbankan, obligasi, atau bahkan kombinasi dari obligasi dan juga perbankan. Nah, dengan sistem pooling dana seperti ini, Pegadaian itu tidak perlu pusing untuk menentukan sumber dana untuk tiap produknya. Jadi, seperti karakteristik pendanaan yang ada di PPT, yang pertama yaitu dana tidak diikat pada produk tertentu. Nah, dampaknya, setiap produk memiliki biaya modal atau cost of fund yang sama rata. Nah, seperti yang poin ketiga, cost of fund sama rata untuk semua produk. Hal ini membuat manajemen pendanaan lebih sederhana dan juga efisien. Nah, strategi ini juga memberi fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan pendanaan sesuai dengan kondisi pasar. Jadi, meskipun ada banyak jenis sumber dana, dari sisi produk, semua tetap dianggap sama karena cost of fund itu dihitung secara rata.
Nah, contohnya mungkin dana dari obligasi 2014 itu nggak cuma untuk tabungan emas, tapi juga bisa dipakai untuk pinjaman KCA atau arum haji. Jadi, semua sumber dana yang dikumpulin jadi satu di kolom besar, lalu dibagi ke produk sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas pinjaman di tahun 2011 dan juga sampai 2015. Nah, mayoritas di tahun itu, antara 2011 dan juga 2015, pinjaman perbankan itu kurang dari 1 tahun. Kenapa? Karena itu dianggap cepat dan juga mudah. Nah, kita juga bisa lihat baik dari bank konvensional maupun dari bank syariah. Menariknya, sebagian besar pinjaman bersifat jangka pendek seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kurang dari 1 tahun. Kenapa di saat itu perbankan itu mendominasi? Alasannya itu karena proses persetujuan pinjaman bank jauh lebih cepat dan juga jauh lebih mudah, seperti alasan yang sudah saya sampaikan, dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Jadi, ketika perusahaan itu membutuhkan dana darurat atau dana dengan segera, pinjaman bank itu akan menjadi solusi yang paling praktif bagi perusahaan. Tapi, meskipun dominan, pinjaman perbankan itu bukanlah satu-satunya sumber untuk pinjaman. Nah, sumber kedua terbesar adalah penerbitan obligasi. Nah, untuk proses obligasi sendiri itu memang lebih panjang dan kompleks karena memerlukan persetujuan RUPS dan juga OJK. Tapi keuntungan obligasi ini terletak ada di letaknya tuh ada di biayanya. Karena tingkat bunga atau kupon obligasi ini cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman bank, sehingga lebih menguntungkan dari sisi efisiensi biaya. Selanjutnya, kita akan melihat tren porsi obligasi di tahun 2013 itu ada 26,39%, di tahun 2015 ada 29,03%, di 2018 ada 29,03%. Nah, seiring perkembangan, Pegadaian itu mulai meningkatkan porsi pendanaan dari obligasi. Nah, sesuai data itu menunjukkan bahwa pada tahun 2013 itu porsi obligasi itu sekitar 26,39%. Lalu di tahun 2015 itu meningkat menjadi 29,03%. Dan pada tahun 2015 dari tahun 2015 itu meningkat jadi 29,03% di 2018. Jadi antara 2015 dan juga 2018 itu stagnan. Nah, dari sejak tahun 2011, Pegadaian itu memanfaatkan mekanisme penerbitan obligasi berkelanjutan. Nah, mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan obligasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam jangka waktu yang pastinya itu maksimal 2 tahun. Nah, pokoknya sampai tahun 2018 ini, mekanisme itu tetap dan terus digunakan. Nah, kenapa strategi ini penting? Karena tujuannya adalah memperbaiki portofolio pinjaman. Nah, dengan mengurangi ketergantungan pada bank dan memperbesar obligasi, perusahaan itu bisa menekan biaya bunga, meningkatkan efisiensi, dan juga sekaligus memanfaatkan peluang pasar modal. Selanjutnya ada manajemen pendanaan. Dalam mengelola pinjaman dari berbagai sumber, pasti yang perusahaan perlu perhatikan itu nggak cuma jumlahnya, tapi juga komposisinya. Nah, untuk PT Pegadaian itu sendiri, itu berfokus untuk mencari komposisi pinjaman yang paling optimal, sehingga biaya modal rata-rata atau Weighted Average Cost of Fund, atau disingkat WACOF, bisa ditekan serendah mungkin. Nah, apa sih faktor utama yang mempengaruhi WCAOF? Yaitu adalah meningkatnya suku bunga, yaitu tingkat suku bunga. Nah, jika perusahaan bisa mendapatkan dana dari sumber yang lebih murah, otomatis harga produk yang ditawarkan ke masyarakat juga bisa lebih murah.
Nah, harga produk yang lebih rendah inilah yang bisa menjadi keunggulan kompetitif Pegadaian di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, data juga menunjukkan bahwa fluktuasi WACOF Pegadaian sejalan dengan fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia, yaitu BI Rate atau BI 7 Days Repo Rate. Nah, selanjutnya ada permodalan. Selain mengelola pendanaan eksternal, Pegadaian itu juga memiliki kebijakan khusus terkait dengan permodalan. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan itu memiliki modal yang kuat. Nah, modal yang kuat ini nggak hanya untuk menopang aktivitas usaha saat ini, tetapi juga untuk mendukung strategi ekspansi dan juga menjaga pertumbuhan jangka panjang. Nah, untuk rencana permodalan suatu perusahaan ini disusun dalam dokumen RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Nah, RKAP ini disusun oleh direksi, kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Nah, dengan mekanisme ini, pengelolaan modal perusahaan dilakukan secara profesional dan juga transparan. Bahkan hingga saat ini, seluruh kebutuhan modal Pegadaian itu masih bisa dipenuhi melalui pertumbuhan modal secara organik, yaitu dari laba ditahan, ditambah dengan em, dukungan dari pinjaman kreditor. Nah, hal ini betul membuktikan bahwa profitabilitas Pegadaian itu cukup solid untuk menopang permodalannya sendiri. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Sekarang kita masuk ke kebijakan dividen. Nah, kebijakan ini itu diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 26, Perubahan Nomor 10, tanggal 12 Agustus tahun 2015. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh laba bersih Pegadaian setelah dikurangi cadangan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Namun, berapa besar dividen yang dibagikan atau yang biasa kita sebut sebagai dividen payout ratio itu ditentukan berdasarkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah um, pencapaian profitabilitas perusahaan. Yang kedua adalah kebutuhan permodalan untuk pertumbuhan. Dan faktor yang ketiga adalah kepentingan pemegang saham itu sendiri. Jadi, kebijakan dividen ini sifatnya itu fleksibel atau bisa dibilang nggak kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dan strategi bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada arah kebijakan dividen. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu, Pegadaian melakukan penyesuaian terhadap dividen payout ratio. Nah, ini tuh dilakukan secara bertahap. Jadi perusahaan itu menurunkan porsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kenapa demikian? Karena perusahaan itu ingin memperkuat struktur permodalannya. Nah, dengan menahan sebagai laba, Pegadaian itu bisa memperbesar modal yang digunakan untuk mendukung atau menunjang aktivitas perkreditan, mengembangkan lini bisnis baru, serta memperkuat struktur permodalan agar lebih tahan terhadap risiko di masa yang akan datang nanti. Jadi, meskipun dividen yang dibagikan itu berkurang, em, langkah ini justru memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, karena dengan modal yang lebih kuat, Pegadaian itu bisa bertumbuh lebih stabil dan juga berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya akan menguntungkan pemegang saham itu sendiri lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko PT Pegadaian. Nah, yang pertama itu ada prinsip kehati-hatian. Nah, sebagai BUMN nih, Pegadaian itu wajib berpegang pada prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Nah, salah satu prinsip utama di dalam GCG itu adalah Prudential Principle atau prinsip kehati-hatian. Yang dimana artinya itu sebelum PT Pegadaian ini mengambil keputusan bisnis, misalnya seperti memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar, atau membuka cabang baru,
menerbitkan obligasi, atau pokoknya semua risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang itu harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada risk awareness. Nah, manajemen resiko di Pegadaian itu tugasnya itu nggak cuma tugasnya direksi aja untuk mengambil alih manajemen resiko ini, tapi itu juga menjadi tanggung jawab untuk semua level organisasi. Nah, istilah risk awareness itu atau kesadaran resiko em, itu berlaku terhadap semua jajaran di sebuah perusahaan. Jadi, bahkan karyawan level bawah sampai top manajemen itu harus paham kalau setiap aktivitas itu selalu akan ada yang namanya resikonya. Nah, selanjutnya ada three lines of defense. Nah, Pegadaian itu menggunakan pendekatan three lines of defense dalam menangani manajemen resiko ini. Yang pertama, first line of defense yaitu risk owner atau unit kerja pemilik resiko. Nah, ini adalah unit kerja yang langsung memegang resiko, misalnya bagian kredit yang menilai kelayakan nasabah. Nah, yang kedua ada second line. Yang memegang ini adalah divisi operation dan enterprise risk management atau monitoring kebijakan risiko. Nah, divisi ini itu memastikan semua kebijakan manajemen risiko itu dilaksanakan dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga adalah third line of defense, yaitu Satuan Pengawasan Internal atau SPI atau Independent Assurance. Nah, mereka itu bertugas untuk mengaudit dan memberikan independent assurance bahwa sistem manajemen risiko itu berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya ketiga defense ini atau lapisan ini, pengawasan risiko di suatu perusahaan atau bahkan di PT Pegadaian itu akan jadi lebih ketat. Jadi kalau misalnya baris pertama kecolongan atau di first line itu kecolongan, masih ada di second line dan juga third line untuk mengontrol atau nge-backup. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Nah, ada beberapa tujuan manajemen risiko di PT Pegadaian. Yang pertama itu adalah infrastruktur manajemen risiko yang kuat. Yang kedua, ada meningkatkan kompetensi SDM. Yang ketiga, menjaga kualitas kredit. Dan yang keempat, mempererat daya saing. Nah, selanjutnya ada alat manajemen resiko. Yang pertama itu ada RCSA atau Risk Control Self-Assessment, atau ini tuh seperti daftar risiko, probabilitas, dampak, kontrol, dan juga mitigasi. Nah, di sini perusahaan itu membuat daftar resiko seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengukur kemungkinan terjadinya, seberapa besar dampaknya, lalu juga menentukan kontrol dan juga mitigasi. Nah, misalnya resiko data nasabah itu salah input. Nah, kontrolnya adalah bikin SOP baru, lalu melakukan pelatihan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah KRI atau Key Risk Indicator atau indikator peringatan dini untuk perubahan resiko. Nah, ini tuh kayak alarm dini bagi perusahaan atau bagi PT Pegadaian itu sendiri. Nah, jadi kalau ada perubahan yang bisa mempengaruhi resiko, akan langsung ketahuan. Misalnya rasio kredit itu macet naik 1% aja. Nah, itu tuh udah jadi indikator peringatan agar para cabang-cabang itu melakukan follow up lebih cepat gitu agar pokoknya cabang-cabang itu segera mengambil tindakan cepat. Nah, agar semua itu enggak agar resiko yang akan lebih besar itu bisa dicegah sebelum resiko itu tambah membesar seperti itu. Selanjutnya ada pengendalian kredit. Nah, untuk mengendalikan pinjaman kredit nasabah, Pegadaian itu lebih suka kasih pinjaman ke nasabah lama yang sudah terbukti lancar. Nah, untuk kriterianya antara lain risk appetite konservatif.
Yang kedua, ada kredit disalurkan dengan hati-hati. Dan yang ketiga, mengutamakan nasabah dengan rekam jejak baik. Nah, dalam hal kredit, Pegadaian itu punya risk appetite yang konservatif. Nah, artinya apa sih risk appetite itu? Artinya itu mereka itu cenderung berhati-hati dan tidak terlalu agresif. Nah, kredit ini diberikan terutama kepada nasabah yang rekam jejaknya itu baik, seperti mungkin BI checkingnya bagus atau cara dia membayar utang itu sangat lancar, tidak pernah ada halangan dan tidak pernah macet seperti itu. Selanjutnya ada early warning system. Nah, akan ada tiba saatnya nasabah itu mulai menunggak cicilan, entah karena satu dan lain hal. Maka dari itu, Pegadaian memiliki sistem untuk kasih sinyal ke cabang untuk follow up seperti memonitori portofolio kredit intensif, dua, early warning system untuk kualitas kredit, dan yang ketiga ada NPL atau non-performing loans yang akan terus dipantau. Nah, ini tuh seperti deteksi dini untuk kredit. Jadi ini tuh kalau ini jaga-jaga kalau ada tanda-tanda penurunan kualitas kredit dari nasabah. Nah, kalau misalnya udah mulai tanda-tanda ini, langsung muncul peringatan. Selanjutnya ada resiko operasional dan juga teknologi. TI handle sebagai kunci operasional, review kebijakan resiko secara berkala, Disaster Recovery Center atau DRC yang ada di Surabaya. Nah, selain ada resiko kredit yang tadi di slide sebelumnya, ada juga resiko operasional dan juga teknologi. Nah, ini itu terkait dengan teknologi dan juga proses internal Pegadaian sendiri. Nah, Pegadaian itu rutin mengupdate kebijakan resiko dan menggunakan sistem IT yang bisa diandalkan. Nah, salah satu langkah penting adalah membangun disaster recovery center yang tepatnya tadi sudah saya sebutkan yaitu di Surabaya. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu untuk memastikan kalau misalnya server utama di Jakarta itu lagi down, misal karena bencana atau banjir atau listrik itu padam atau bahkan lagi serangan cyber. Nah, layanan itu tetap bisa berjalan lewat backup server yang ada di Surabaya. Nah, jadi tuh nasabah nggak bakalan em, terganggu sama pelayanan dari Pegadaian. Ini penting kenapa? Karena operasional yang stabil bikin nasabah itu tetap percaya sama Pegadaian. Nah, selanjutnya itu masuk ke transformasi bisnis PT Pegadaian. Nah, untuk awal transformasinya itu terbagi menjadi 3 inti layanan, yaitu pembiayaan, emas, dan juga aneka jasa. Yang masuk ke lini yang masuk ke 5 lini bisnis yaitu 1 gadai, 2 mikrofidusia, 3 syariah, 4 perdagangan emas dan jasa lainnya. Nah, transformasi Pegadaian itu dimulai sejak tahun 2013. Nah, saat itu perusahaan itu atau Pegadaian melihat bahwa pasar keuangan itu semakin kompetitif di tahun 2013. Maka dari itu, Pegadaian itu memutuskan untuk melakukan diversifikasi layanan. Nah, mereka membagi apa namanya bisnis itu menjadi tiga inti layanan, yaitu seperti yang tadi saya bacakan, pembiayaan, emas, dan juga aneka jasa. Nah, seiring perkembangan, ketiga inti itu dikembangkan lagi menjadi 5 lini bisnis utama, yaitu gadai, mikrofidusia, perdagangan emas, syariah, dan juga jasa lainnya. Jadi di sini tuh Pegadaian nggak cuma mengandalkan jasa gadainya aja, tapi juga masuk ke layanan pembiayaan UMK, perdagangan emas, bahkan layanan berbasis syariah. Nah, ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengubah wajah Pegadaian untuk menjadi lebih modern dan lebih relevan. Selanjutnya ada core business dan diversifikasi. Nah, meskipun udah banyak lini, seperti yang tadi ya, dari 3 berkembang menjadi 5, Pegadaian itu tetap menjadikan produk gadai sebagai core bisnis mereka. Jadi, em,
gadai itu tetap menjadi bisnis yang utama yang ditawarkan oleh Pegadaian. Nah, karena memang gadai adalah identitas Pegadaian sendiri yang sudah melekat di masyarakat. Namanya kan juga Pegadaian. Pasti masyarakat juga mikirnya, oh, Pegadaian itu tempat gadai. Nah, makanya mereka itu mendorong diversifikasi produk. Nah, dengan cara ini, perusahaan itu nggak hanya mengandalkan pendapatan dari gadai, tapi juga dari lini-lini bisnis lain, seperti pembiayaan mikrofidusia dan juga perdagangan emas. Nah, pokoknya strategi ini itu em, bikin Pegadaian lebih kuat dan juga tahan banting untuk bersaing sama kompetitor di perusahaan jasa lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mikrofidusia. Nah, apa itu mikrofidusia? Nah, mikrofidusia itu adalah salah satu lini bisnis yang berkembang cukup pesat karena layanan ini itu dibuat khusus untuk membantu usaha mikro dan kecil yang butuh modal kerja atau UMKM. Nah, bedanya dengan gadai biasa, jaminannya itu em, lebih variatif kalau misalnya mikro fidusia ini. Karena ini bisa berupa BPKB, BPKB kendaraan, tempat usaha, stok barang dagangan, bahkan perhiasan emas juga bisa dijadikan em, jaminan gitu. Nah, dan di sini tuh fokusnya jelas, yaitu masyarakat menengah ke bawah yang biasanya kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Karena kan biasanya dari bank sendiri kalau misalnya mau minta pinjaman itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dan mungkin ada beberapa UMKM yang menengah ke bawah itu tidak bisa dan atau tidak menyanggupi syarat-syarat yang diberikan oleh bank. Selanjutnya ada inovasi mikrofidusia. Nah, Pegadaian tuh nggak berhenti di situ. Mereka itu ngelakuin banyak banget inovasi untuk mendukung pembiayaan mikrofidusia tadi untuk UMKM itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan aplikasi P4D yang bikin pengajuan jadi lebih cepat dan juga transparan. Nah, selain itu, Pegadaian juga ikut mendukung program pemerintah dalam pembiayaan ultramikro atau UMI, supaya lebih banyak pelaku usaha kecil yang juga bisa terbantu, seperti itu. Nah, mereka itu juga udah mulai menerapkan sistem pembayaran cashless. Mungkin bisa pakai QRIS atau pakai e-wallet, seperti itu. Sehingga transaksi itu jadi lebih modern dan juga praktis. Karena kan em, manusia-manusia zaman sekarang itu maunya yang mudah dan serba cepat. Gitu. Selanjutnya adalah perdagangan emas. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan, selain untuk gada yaitu core bisnisnya, pegadaian itu juga masuk ke perdagangan emas. Nah, di sini masyarakat itu bisa beli emas batangan tunai atau angsuran lewat anak perusahaan Galeri 24. Selain untuk bisnis, ini juga jadi sarana edukasi investasi untuk masyarakat luas. Nah, di sini tuh Pegadaian juga memperkuat di sektor perdagangan emasnya. Nah, jadi sekarang masyarakat itu bisa membeli emas batangan di Pegadaian baik secara tunai maupun dengan sistem angsuran. Nah, di sini em, masyarakat itu bisa membeli emas batangan ini di anak perusahaan Galeri 24. Nah, yang khusus melayani penjualan emas dan juga perhiasan. Nah, tujuannya itu nggak cuma untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa emas itu bisa menjadi instrumen investasi yang aman dan juga terjangkau untuk jangka panjang. Nah, dengan begitu, Pegadaian juga ikut mendorong budaya menabung dan berinvestasi di Indonesia. Jadi ini ada manfaatnya sendiri yaitu edukasi dan juga berinvestasi untuk masyarakat luas. Lalu ada produk emas unggulan. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih spesifik, ada beberapa produk emas unggulan dari Pegadaian. Yang pertama itu ada produk Mulia, yaitu cicilan emas batangan dengan tenor tertentu. Yang kedua ada produk Emasku, yang hampir sama dengan Mulia, tapi ditambah dengan proteksi asuransi. Jadi mungkin bisa lebih aman, lebih tinggi seperti itu.
Nah, yang ketiga itu ada tabungan emas, dan tabungan emas ini adalah yang paling populer di kalangan sekarang. Karena melalui tabungan emas ini, masyarakat itu bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang bahkan sangat kecil, angkanya, bahkan hanya dari Rp10.000 aja, masyarakat udah bisa berinvestasi di Pegadaian. Jadi, Pegadaian itu memberikan peluang bagi siapa aja untuk bisa menabung emas tanpa harus langsung membeli dalam jumlah yang besar. Karena biasanya kan kita kalau beli emas langsung berapa karat kayak gitu. Nah, tapi Pegadaian itu memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mereka bisa berinvestasi dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, gimana sih cara untuk buka tabungan emas? Nah, jadi untuk buka tabungan emas itu, prosesnya itu sangat sederhana, teman-teman. Nah, nasabah itu hanya perlu datang ke outlet Pegadaian, agen resmi, atau bisa langsung daftar secara online lewat aplikasi Pegadaian Digital Service yang ada di App Store atau Play Store. Nah, syaratnya itu adalah cukup membawa identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. Nah, biayanya itu juga terjangkau untuk membuka tabungan emas ini. Karena hanya dengan Rp10.000 untuk administrasi dan Rp30.000 untuk biaya titipan selama setahun, teman-teman itu udah bisa mendaftar untuk membuka tabungan emas. Nah, dengan langkah semudah ini, pastinya masyarakat eh, dari berbagai lapisan, mau yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu bisa lebih mudah mengakses investasi emas. Nah, ini tuh salah satu contoh transformasi Pegadaian dalam mendukung literasi dan juga inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada ekspansi jaringan, dan ini adalah yang terakhir. Jadi transformasi itu nggak cuma di produk, tapi juga di jaringan. Jadi sampai 2018, Pegadaian itu udah punya lebih dari 4.000 outlet di seluruh Indonesia. Jadi Pegadaian itu udah mulai makin dekat ke masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ekspansi ini itu menunjukkan bahwa seperti yang tadi aku bilang, Pegadaian itu mau lebih merakyat karena dia tuh mau eh, dekat dengan masyarakat banyak. Jadi Pegadaian juga nggak peduli tuh mau di kota besar atau bahkan di kota terpencil pun, masyarakat itu tetap bisa untuk mengakses layanan Pegadaian. Nah, dengan jaringan yang luas ini, Pegadaian itu mampu memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar di industri gadai dan jasa keuangan sejenis. Jadi bisa um, di-approve bahwa Pegadaian memang pantas untuk menjadi top one um, di industri gadai dan juga jasa keuangan yang sejenisnya. Seperti itu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sparta atas materinya yang sudah disampaikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.